Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Dia menghimpun kita pada pagi hari ini di dalam lapis-lapis keberkahan. Keberkahan di dalam tempatnya, karena ini adalah rumahnya yang mulia. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke masjid ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Keberkahan di dalam waktunya, sebab ini adalah waktu fajar. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang berhimpunnya kita di dalam ketaatan kepada Allah, membaca ayatnya, menunaikan salatul fajar, disaksikan oleh para makhluk penduduk langit, dan 2 rakaat yang kita tunaikan bahkan sebagai sunnah sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia seisinya. Keberkahan di dalam waktunya pula, sebab Nabi SAW berdoa untuk kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di pagi mereka. Dan keberkahan di dalam duduk kita semua, semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Mudah-mudahan satu bagian dari rahmat Allah yang melekat pada sifat rahmannya yang diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya, beserta 99 bagian rahmatnya yang melekat pada sifat rahimnya yang ditahan untuk diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, 100 bagian lengkap menjadi anugerah untuk kita. Wa hafatsumul malaikah, dan malaikat-malaikat turun untuk menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka, memohonkan ampunan dan rahmat Allah, hingga ketika majelis ini bubar mereka kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan melaporkan nama kita satu persatu. Dan tidak akan puas malaikat itu, ridha malaikat itu, sebab mereka adalah wali-wali kita di kehidupan dunia dan akhirat, melainkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ridha dan ampunannya untuk kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada kita mudah-mudahan sakinah, ketentraman senantiasa, sebab ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, dan berhimpun seperti inilah yang membantu kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Dan majelis ilmulah yang membuat kita tahu mana yang harus dikhawatirkan dan mana yang tidak. Sebab penyakit kebanyakan manusia adalah menggelisahkan apa yang sudah dijamin oleh Allah,
dan tenang-tenang saja terhadap apa yang seharusnya dikhawatirkan. Di antara yang seharusnya kita tentram, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Tetapi kebanyakan manusia justru digelisahkan oleh perkara ini. Sementara apa yang belum dijamin oleh Allah itu adalah apakah setelah kita mati kita akan mendapatkan ridha dan surganya, dan banyak sekali yang lalai atas perkara ini. Wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah azza wa jalla menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehormatan tertinggi bagi hamba-hamba Allah azza wa jalla adalah orang yang digelari sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dinyatakan mereka para pemakmur masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu dinisbat kepada Allah bukan berarti hakikinya begitu, tetapi itu adalah pemuliaan dari Allah. Ada yang disebut anak Allah bukan berarti anaknya Allah, tetapi anak manusia yang dimuliakan sedemikian rupa sehingga diangkat derajatnya tinggi mulia dan disebut sebagai anak Allah. Maka hatta di dalam Bible kalau orang mau jujur, yang disebut anak Allah bukan cuma Yesus, Daud anak Allah, Yakub anak Allah, Yehuda anak Allah, Yesaya anak Allah, Daniel anak Allah. Banyak sekali anak Allah, karena maksudnya di situ adalah hamba Allah yang dimuliakan. Demikian pula kalau disebut rumah Allah, Ka'bah, Baitullah, bukan berarti Allah tinggal di situ, tetapi rumah yang dimuliakan untuk beribadah kepada Allah. Maka demikian pula ahlullah, keluarganya Allah, bukan berarti besannya, mertuanya, anaknya, bapaknya, iparnya, tetapi orang-orang yang dimuliakan sedemikian rupa dinisbatkan kepada Allah. Ahlullah, mereka yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah, karena mereka memakmurkan masjid Allah, mereka itu beriman kepada Allah, melaksanakan berbagai macam kebajikan, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa muhtadun, mendapatkan petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cita-cita paling besar bagi anak manusia yang kita dapati contohnya di dalam Al-Quran, bahkan ditanamkan oleh seorang ibu kepada anak yang masih ada di dalam kandungannya, adalah untuk menjadi takmir masjid. Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ketika istrinya Imran berkata, duhai Rabbku, sesungguhnya aku menadarkan bayi yang ada di dalam kandunganku ini muharrara, sebagai seorang yang tidak punya tugas lain selain beribadah kepada Engkau dan mengkhidmati orang-orang yang beribadah kepada Engkau di Masjidil Aqsa. Muharrara, takmir masjid ini seharusnya menjadi satu cita-cita kita, cita-cita anak-anak kita, dan menjadi pekerjaan utama kita semua. Pekerjaan utama takmir masjid, sambilannya jadi bupati. Pekerjaan utama takmir masjid, sambilannya dari direktur BUMN. Pekerjaan utama takmir masjid, sambilannya menjadi dokter. Pekerjaan utama takmir masjid, sambilannya menjadi arsitek. Pekerjaan utama takmir masjid dengan segala sambilan yang lain, karena ini adalah sesuatu yang besar, agung, utama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai pengikat kesatuan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke Yathrib yang menjadi Madinatul Munawwarah, di dalam hijrahnya bukan untuk membangun istana, bukan untuk membuat kebun, bukan untuk membuat taman, bukan untuk
membuat perkara-perkara lain, tetapi yang dibangun pertama adalah masjid. Sebagai sebuah institusi membangkitkan umat, sebagai sebuah proklamasi kepada seluruh dunia, inilah din agama yang ditegakkan untuk Allah dan menjadi panutan seluruh manusia. Maka masjid itu menjalankan fungsi-fungsinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang pertama sarana beribadah, mentaati Allah. Inilah fungsi utama masjid. Maka memakmurkan masjid meliputi mengisi masjid itu dengan berbagai macam aktivitas ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan mengisi masjid itu dengan berbagai perkara yang mendukung ketaatan kepada Allah. Maka memakmurkan masjid adalah membersihkan karpetnya sehingga nyaman bagi setiap orang untuk bersujud. Maka memakmurkan masjid adalah, kata Nabi SAW, meletakkan wewangian di masjid agar semua orang merasakan nyaman di dalam masjid. Maka memakmurkan masjid adalah memasang lampu-lampunya agar orang tidak gelap ketika datang ke masjid pada malam hari untuk isya, untuk subuh. Maka memakmurkan masjid adalah memberi semua fasilitas yang kemudian mendukung berbagai macam aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah, memberikan tempat wudu yang memadai, memberikan toilet yang memadai, memberikan berbagai perkara yang mendukung semua ketaatan kepada Allah. Dan dari itulah program utama setiap masjid seharusnya adalah program utama setiap masjid. Program kerja utama setiap masjid adalah mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati mudah, Pak. Takbirkan 4 kali, sekali salam, selesai. Kalau mensolatkan orang mati. Tapi mensolatkan orang hidup yang harusnya menjadi program kerja seluruh takmir masjid, ini memang membutuhkan effort yang luar biasa. Maka kami di masjid kecil kami di Jogokarian, yang wallah alam kenapa banyak teman-teman datang belajar, merasakan suasana meliput, karena memang target kami tahun 2020 nanti kita bisa jamaah subuh 100% dibanding jamaah Jumat. Alhamdulillah tahun ini 2016 sudah tercapai sekitar 70%. Di proses kita mensolatkan orang hidup, mensolatkan orang hidup ini ternyata perkara yang tidak mudah. Pertama, kita meneladani Nabi SAW. Adalah Nabi SAW ketika menjadi imam, ketika beliau berbalik menghadap ke arah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau bisa tahu siapa sahabatnya yang tidak hadir salat berjamaah. Kalau imam sekarang diminta begitu, saya kira tidak mampu. Maka terjemahan dari riwayat itu adalah takmir masjid seharusnya punya data yang clear, lengkap, jelas tentang siapa saja jamaah yang diampunya. Maka kami hanya masjid kecil, 4 RW, 18 RT, 870 kepala keluarga, 2.860 jiwa. Pada tahun 2005, jamaah mukallaf yang belum sholat, jamaah mukallaf seharusnya sudah terbebani kewajiban syariat, tapi belum sholat, itu sekitar 280 jiwa. Pada tahun 2015, data sensus jamaah terakhir yang belum sholat 54 orang. Jadi proses selama 10 tahun itu memutus atau alhamdulillah telah mengupgrade jamaah yang belum sholat menjadi sudah sholat pada sekitar dari 80% dari jamaah yang tadinya belum sholat. Dan itu effortnya luar biasa karena kita punya data. Kita kemudian harus memetakan mana jamaah yang belum sholat itu, yang belum sholatnya karena belum bisa, yang belum sholatnya karena malu ketika belum bisa. Ada yang belum bisa tapi mau belajar, ada yang belum bisa tapi malu belajar, dan ada yang memang tidak bisa dan tidak mau belajar. Ada yang sebenarnya sudah bisa tetapi tidak mau, dan itu pendekatannya masing-masing. Pada jamaah-jamaah yang belum bisa, malu belajar, kita datangkan ustadz-ustadz pembimbing ke rumahnya,
dibimbing sampai bisa, selesai diberi baju koko, diberi sarung, diberi peci, diberi mukena. Dan ternyata yang seperti ini Pak, yang dulunya belum bisa, malu belajar, ketika sudah bisa, begitu sudah bisa salat, datang ke masjid paling awal, selalu berada di saf pertama, sampai sekarang istiqomah. Ada yang harus kita dekati dengan berbagai pendekatan hobi Pak. Jadi ada yang suka sepedaan, goes kemana-mana. Baik kita bentuk tim di antara takmir yang melakukan takliful qulub, nyambung hati dengan mereka, mengikuti mereka goes kemana-mana. Pertama-tama akrab-akraban saja, goes kemana-mana, lama-lama goes diajak mampir sholat duha di masjid mana begitu. Pertama-tama mereka juga cuma nunggu, nggak mau ikut sholat, tapi mereka merasakan sejuknya mampir di masjid. Lama-lama habis sholat duha ngobrol-ngobrol, akhirnya bisa mencurahkan isi hati tentang pekerjaan, tentang masalah rumah tangga. Lama-lama kalau sudah kemudian clear, bisa curhat begitu, kita sudah tawarkan mau ikut sholat, ini sarungnya. Biasanya excuse-nya banyak Pak, alasannya banyak diajak sholat itu. Ada yang alasannya baju saya kotor ini, itu juga sudah disiapkan, ini baju baru hadiah. Celana saya bolong ini sarung baru diberi hadiah. Bahkan ada yang alasannya diajak sholat itu, saya belum mandi junub macam-macam alasannya gitu. Tetapi kita selalu tangkap itu sebagai sebuah ikhtiar, pendekatan, itisal, nyambung terus sampai akhirnya kemudian mereka mau ke masjid. Dan akhirnya kita dirikan paguyuban untuk mereka, namanya The Jambuel Pak, Jamaah Masjid Bersepeda Ontel. Meniru sirah Nabi SAW, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, itu tokoh-tokoh. Begitu masuk Islam langsung diberi amanah kepercayaan. Kita juga tokohnya kita beri kepercayaan langsung. Saat itu kita minta menyelenggarakan Syawalan Onteli se-Jogja. Kita tempatkan di masjid kita, yang hadir 3.000 orang, luar biasa. Dan kemudian 3.000 orang itu berikrar, ikrar ontelis se-Jogja. Bunyi ikrarnya, sebaik-baik ngontel adalah ngontel ke masjid. Ngontel kemana-mana itu pahalanya pahala olahraga saja. Tapi kalau ngontel ke masjid, tiap kayuhan ada pahalanya. Sama dengan tiap langkah yang diayun oleh orang yang berjalan kaki ke masjid. Kalau naik motor cuma 2 tak, 4 tak, berarti 2 langkah, 4 langkah. InsyaAllah. Tabarakallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini program kerja utama setiap takmir, karena masjid itu berfungsi untuk tempat ibadah, maka program kerja utama setiap takmir masjid adalah mensalatkan orang hidup. Kita dulu sampai ketika booming Batu Akik, Pak, depan masjid itu kita sediakan mesin gosok, mesin potong, mesin asah, sampai kemudian tukang emban. Cincin itu kita minta untuk standby di masjid. Tugasnya cuma satu, gratis semuanya, orang gosokin batu, motongin batu, masang emban di situ gratis. Tapi kalau waktu sholat tiba diajak sholat, itu saja. Mancing mania juga begitu, sampai salah satu takmir itu menjual mobilnya yang agak mewah diganti dengan mobil yang biasa, tapi jumlahnya jadi 3, yang 2 dipakai untuk mancing. Untuk memfasilitasi teman-teman yang suka mancing. Karena mancing ini Masya Allah, itisal fardhi yang sangat akrab, sangat dekat. Mancing kemudian curhat gitu ya, mancing kemudian ngobrol, mancing kemudian diajak sholat di tengah tempat mancing, kadang di pantai, kadang di muara sungai, kadang di tepi sungai gitu ya. Diajak tahajudan bareng, nikmatnya luar biasa. Sampai akhirnya pulang dari mancing, rajin ke masjid. Bagian dari yang kemudian menjadi program utama setiap kita adalah mengerahkan sumber daya dari apa yang dimiliki masjid untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program itu. Ketika kita melihat ada orang sampai berkursi roda datang ke masjid, maka disediakan masjid itu menjadi bagian dari programnya takmir, dibikin untuk ramah bagi difabel, sehingga kemudian setiap area masjid bisa diakses dengan kursi roda, karena kita bikinkan jalur untuk kursi roda. Ketika kita melihat ada yang buta datang ke masjid, kita juga berikan akses yang memudahkan untuk kemudian bisa berjamaah di masjid. Ini karena program kerja kita yang utama adalah mensalatkan orang hidup. Karena fungsi masjid yang pertama-tama adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini pusat pendidikan. Maka di masa Daulah Abbasiyah ada istilah jami, itu artinya masjid. Pasangannya jami itu namanya jami'ah. Jami'ah itu artinya, zaman sekarang dalam bahasa Arab kontemporer adalah university. Jami itu selalu berpasangan dengan jami'ah. Yang namanya masjid selalu berpasangan dengan university, tempat pendidikan tinggi bagi kaum muslimin. Maka membuka akses seluas-luasnya di masjid untuk menjadi tempat pendidikan, tempat orang beroleh ilmu, ini menjadi sesuatu yang asasi. Kita bisa mendirikannya sebagai sebuah lembaga, atau kami di Jawa Barat merintis kecil-kecilan. Bagaimana kakak kelas ngajarin adik kelasnya, bagaimana anak-anak itu difasilitasi untuk banyak berada di masjid, belajarnya di masjid. Kita memang sediakan ruang khusus, bahkan dalam memadai fikihnya, agar kemudian anak-anak ini bisa ke masjid tanpa mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Kita sediakan ruangan terpisah di samping sebagai sebuah serambi tambahan untuk tempat anak-anak salat. Sudah itu mereka kemudian bisa difasilitasi di situ. Ada berbagai sarana bermain, ada meja pingpong di atas, ada lapangan bulu tangkisnya, ada sansak untuk main gulatnya, ada berbagai macam hal yang kemudian bisa diakses untuk menjadi tempat senyaman-nyamannya. Jadi kita selalu prihatin ada masjid-masjid tidak punya generasi penerus karena tidak ramah anak, karena masjid itu tidak memfasilitasi anak sebagaimana mestinya, sehingga kemudian keterterusan, ketersinambungan dari siapa pemakmur masjid berikutnya. Anak-anak yang punya trauma masa kecil terhadap masjid susah untuk diajak kembali ke masjid, tapi mereka yang merasakan kenyamanan akan selalu teringat. Ini yang kami rasakan. Jadi hadir di masjid, anak-anak ini kalau mau main di masjid dapat gratis teh panas sama gorengan. Anak-anak ini kalau mau main di masjid, karena anak-anak ini doyan sego, ora doyan swara, Pak. Kata orang Jawa, mau nasi tapi tidak mau nasihat. Tugasnya yang tua memfasilitasi agar mereka berada di masjid. Agar kemudian tidak terjadi orang yang sering main di masjid sekolah bodoh. Maka kemudian dibikin setelah maghrib sampai isya kita ada pengajaran Quran, ba'da isya sampai jam berapapun terserah, bahkan tidur di masjid pun ahlan wa sahlan, difasilitasi, karpetnya tebel, bantalnya empuk gitu ya. Di ruangan-ruangan khusus untuk tidur itu kita beri fasilitasi itu. Karena apa? Karena kemudian untuk mereka belajar, untuk mereka berbagai macam hal. Ini pengalaman dari tahun 80-an. Di tahun 80-an ketika listrik belum masuk, Pak, lampunya masjid itu Petromax, sementara lampu di rumah-rumah itu lampu teplok. Waktu itu habis isya, anak-anak itu pada berada di masjid untuk ngerjakan PR sekolah. Kalau waktu itu takmirnya berpikir operasional efisiensi, maka seharusnya ba'da isya lampu Petromaxnya dimatikan. Tapi karena mereka melihat anak-anak ini memanfaatkannya untuk belajar, dibiarkan. Apa akibatnya? Sekarang anak-anak itu yang sudah sukses di mana-mana, begitu kita kontak ada program masjid, mereka langsung menyambut. Saya ini tidak bisa jadi begini kalau tidak ada masjid. Dulu saya belajarnya di masjid, dan bahkan beberapa mendaftar menjadi donatur tetap masjid. Mereka selalu terkenang tentang itu. Maka memfasilitasi ini, bahkan kalau di masjid kita sediakan tempat belajar dari matematika sampai bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris bahkan kita fasilitasi untuk praktek lapangan. Kemana? Di dekat kampung kami ada kampung wisata. Di situ tempat bule-bule nginap, namanya Prawiro Taman. Udah terjunkan ke sana untuk ngapain? Memperkenalkan tentang Islam dengan bahasa Inggris kepada bule-bule, sampai mereka kemudian lancar berbahasa Inggris. Ini bagian dari proses menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat di masjid. Ahlu suffah, orang-orang yang anti, di antara pemukanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, berada di masjid dengan kenyamanannya untuk kemudian mereka mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran tentang berbagai macam hal di dalam kehidupan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Ini fungsi kedua masjid yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menjadikannya sebagai pusat pendidikan. Maka jangan ragu belajar di masjid. Maka jangan ragu masjid seharusnya memiliki perpustakaan terlengkap. Maka jangan ragu, dulu kami juga khawatir juga Pak. Tahun 2006 kita mulai pasang wifi di masjid, akses internet bebas. Kita memang punya ahli IT yang kemudian bisa memberi filter agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi memang ini lebih ketat daripada internet positifnya yang diluncurkan oleh Kemenkominfo. Itu jauh lebih detail lagi yang kemudian software yang disiapkan. Dan wifi ini diakses, maka anak-anak zaman sekarang yang semuanya sudah pegang gadget, itu mainnya tidak kemana-mana, ke masjid. Syarat minimal untuk mereka mudah saja, adzan berbunyi, adzan berkumandang, berhenti, wudhu, sholat. Di luar itu kerjakan tugas, mau main, mau melakukan berbagai macam hal, silahkan, kita fasilitasi semua. Pusat pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masjid itu sudah seharusnya menjadi tempat di mana ada jaminan sosial yang terjadi. Dari mana dalilnya? Kita menemukan hadis dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, bahwa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkelebihan menjadikan tiang-tiang Masjid Nabawi sebagai tempat untuk menggantungkan tepung-tepung yang mereka bawa dari rumah, makanan pokok yang mereka bawa dari rumah, untuk siapapun yang ada di masjid, yang salat, yang hari itu membutuhkan untuk makanan keluarganya, bebas mengambil di situ. Jadi masjid ini sistem jaminan sosial yang sangat kuat, luar biasa. Tiang-tiang Masjid Nabawi itu ada pasak-pasaknya yang kemudian, misalnya gitu ya, Abu Talha Al-Ansari itu ke masjid, bawa sekantong tepung, gantungkan di situ. Kemudian Abu Ayyub radhiyallahu anhu datang itu biasanya bawa kantong kurma, gantungkan di situ. Sehingga apa? Semua orang yang sholat tidak boleh khawatir hari ini makan apa. Soal hari ini makan apa. Sehingga Masya Allah Tabarakar Rahman, mereka yang memerlukan memang kemudian mengambilnya untuk dipakai di rumah. Dulu kita berpikir sistem jaminan ini bisa kita modernkan, tetapi bahkan mengamalkan dari yang paling tradisional ini terasa. Di Jogokarian kita menyediakan kotak infak bukan cuma yang berisi uang, kita sediakan kotak infak beras. Kita himbau kepada ibu-ibu yang masak untuk setiap kali masak menyisihkan segenggam beras, dikantongi dengan kantong kecil, dibawa ke masjid, masukkan di kotak infak beras. Dan ternyata keberkahannya luar biasa Pak. Kita bisa memberikan selama Ramadan, karena berkahnya infak beras dan infak takjil itu ya, kita 1.500 porsi makan besar setiap buka puasa. Di bulan Ramadan kemarin sudah menjadi 1.800 makan besar, piringan Pak. Saya sampai kita itu dapat nominasi penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena ramah lingkungan. Jadi tidak pakai kardus, tidak pakai nasi bungkus, tidak menghasilkan sampah, karena pakai piring. Dari mana penanggung jawab asah-asah itu, cuci piring itu memang kegiatannya remaja masjid, karena pengalaman banyak yang ketemu jodoh di situ. Pada senang nyuci piring di masjid itu. Ibu-ibu dasawisma berebut selama 30 hari 30 dasawisma itu bersaing menghadirkan lauk terbaik, karena kita cuma mensubsidi sebesar 7.000 per porsi. Sementara nasi sudah dimasak di masjid, yang disubsidikan kepada ibu-ibu ini 7.000 per porsi. Silahkan bikinkan lauk dan sayurnya begitu ya. Tapi namanya ibu-ibu itu berlomba-lomba tiap dasawisma gitu kan. Akhirnya bisa memberikan lauk-lauk terbaik. Kemudian kita bisa memberikan subsidi sahur menjelang Ramadan ini untuk du'afa, yang kita antar ke rumah-rumah. Kita tidak pernah membagi di masjid Pak. Kita jaga kehormatan orang-orang yang menjadi penerima, karena sebenarnya pemberi itu lebih berharap kepada pahalanya Allah daripada harapan penerima terhadap apa yang dibagikan. InsyaAllah kita rancang sedemikian rupa sistem administrasinya dengan software khusus untuk menjadi pembagian. Kita ada subsidi sahur, kita ada operasi pasar sembako, kita ada kemudian
penyediaan sayuran. Jadi kita punya dusun binaan di lereng Merapi Merbabu yang petani-petani sayur. Itu ustadz-ustadz kita kalau ngisi di sana, pulang itu dibawain sayur banyak, Pak. Dan itu kita pasang di masjid, itu ya, keranjang-keranjangnya kalau sudah dari atas itu siapa yang membutuhkan sayur ambil sendiri. Ibu-ibu yang pulang dari salat berjamaah perlu sayur ambil sendiri. Dan ini rasanya keakrabannya betul-betul luar biasa, indah sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sistem jaminan sosial ini karena kita dulu begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2005, 2010 kita merancang program namanya Jamaah Mandiri. Bagaimana kita menjadikan jamaah kita mandiri? Biaya masjid setahun kita hitung, Pak, total. Lalu kita bagi 52, ketemu biaya masjid per minggu, ketemu biaya masjid per pekan. Nah, biaya masjid per pekan ini kita bagi jumlah kapasitas tempat sholatnya, ketemu biaya masjid per kapita per minggu. Lalu kita sosialisasikan kepada jamaah kita. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara by name jamaah Masjid Jogokarian, biaya ibadah kita. Jadi banyak jamaah itu kadang tidak sadar kalau beribadah di masjid itu ada biayanya. Biaya ibadah kita di masjid ini setiap pekan adalah sekian rupiah. Kalau Bapak dan Ibu infaknya sebesar itu setiap pekan, maka Bapak dan Ibu adalah jamaah mandiri yang membiayai sendiri ibadahnya. Dua, kalau Bapak dan Ibu infaknya setiap pekan lebih dari itu, maka Bapak dan Ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain. Insya Allah pahala orang lain yang beribadah itu ikut pula menjadi pahala Bapak Ibu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan kalau Bapak Ibu dalam sepekan infaknya kurang dari itu, maka Bapak dan Ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain. Tapi bagaimanapun juga kami bahagia Bapak Ibu berkenan beribadah bersama kami. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Pekan berikutnya Pak, infaknya naik 400%. Jadi infak di masjid kami, baik infak Jumat maupun infak subuh dan infak harian itu naik 400% gara-gara sosialisasi ini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau ibadahnya disubsidi orang. Ini gerakan jamaah mandiri. Logika jamaah mandiri ini saya bawa ke asosiasi masjid-masjid Indonesia di Eropa. Kemarin ketika saya presentasi di Berlin, Vienna, London, Birmingham, kemudian juga di Praha, sampai di Frankfurt, di teman-teman asosiasi masjid Indonesia di Eropa menerapkan ini sekarang dan mereka mengatakan ini jadi ringan Ustaz. Kita dulu nggak kepikir menghimbau jamaah berinfak sesuai dengan biaya ibadahnya. Jadi masjid di Berlin itu biaya sewa plus kebersihan plus segala fasilitas plus listrik plus macam-macam itu sebulan 2.700 euro. Saya tanya jumlah jamaah aktifnya berapa? Kalau pengajian datang semua itu 300 orang. 2.700 dibagi 300 berapa? 9 euro Pak. 9 euro itu untuk makan nggak cukup. Untuk makan di Eropa nggak cukup. Saya bilang kalau mahasiswa dibikinkan sistem auto debit dari rekeningnya 9 euro per bulan, kuat nggak kira-kira? Langsung semua tanda tangan Pak. Bahkan ada yang nggak mau 9, saya mau 90 per bulan. Simpel sekali. Dan kemudian sekarang mereka bisa nyusun program dulu. Kalau sudah tiba waktunya bayar sewa kontrakan macam-macam itu bingung sendiri. Begitu saya berikan satu hal kecil, sosialisasi biaya ibadah jamaah, ini namanya gerakan jamaah mandiri. Habis jamaah mandiri 2010-2015 kami melangkah ke level berikutnya, namanya masjid mandiri. Masjid mandiri itu takmir masjid mengupayakan ikhtiar Pak untuk kemudian mendapatkan sumber-sumber pendanaan sehingga bisa mengcover seluruh biaya masjid, sementara seluruh infak jamaah kita kembalikan menjadi manfaat untuk jamaah. Kita sewakan bagian atas masjid lantai 3, di atas lantai 3 itu untuk pasang base transceiver server untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi. BTS-nya dipasang di sana. Persewaannya lumayan itu, dapat dana. Kemudian kita bikin penginapan. Selama ini kita menyediakan kamar Pak untuk musafir. Kan ada hak Ibnu Sabil. Haknya musafir itu untuk
layani oleh rumah Allah. Maka dulu kita menyediakan 3 kamar free untuk musafir sejak lama. Dan ternyata semakin banyak yang berminat sehingga kita menyediakan akhirnya 12 kamar yang bisa disewa. Jadi total kita punya 15 kamar, 3 kamar free untuk haknya musafir, 12 kamar bisa disewa untuk yang berkepentingan atau berkemampuan untuk membayar. Ini yang kemudian kita ikhtiarkan untuk ternyata bisa menjadi salah satu sumber dana operasional. Kita juga jualan merek, Pak, karena di depan masjid itu ada angkringan, Bapak-bapak preso ya, angkringan itu warung makan kecil-kecilan khas Jogja yang nasinya disebut nasi kucing karena saking kecilnya porsinya gitu ya. Isinya cuma nasi, sambal, kemudian ada lauk macam-macam, bisa pilih sendiri, minumnya bisa jahit, kopi, teh gitu ya, jeruk panas gitu. Nah, itu angkringan ini kita jual sebagai merek, angkringan Jogja Jogokaryan, dibeli oleh Pak Puspa Wardoyo. Pak Puspa itu sekarang punya 3 brand, ayam bakar Wong Solo, ayam penyet Surabaya, angkringan Jogja Jogokaryan, sehingga tiap bulan beliau bayar royalti atas merek yang sudah kita berikan itu. Nah, sampai hal seperti ini bisa kita jadikan optimalisasi untuk pendapatan masjid, sehingga seluruh infak jamaah kembali menjadi haknya jamaah. Kita dulu sebelum ada kartu sehatan yang di cover pemerintah, bahkan sebelum ada apa sekarang namanya BPJS, itu Masjid Jogokaryan sudah kerjasama dengan Takaful waktu itu membuat kartu jamaah sehat. Nah, kartu jamaah sehat ini semua jamaah Masjid Jogokaryan aktif punya kartu yang mereka karena di klinik, masjid punya kliniknya, kesehatannya, sehingga di situ mereka periksa. Kalau mereka dapat rekomendasi dari klinik dengan menyertakan kartu jamaah sehat ini, mereka free untuk mendapatkan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit di Jogja, sampai rawat inap pun free, karena kita kerjasama dengan asuransi syariah Takaful itu. Jadi kita sudah rintis ini, tidak semua. Jadi kita benar-benar ingin mengembalikan berbagai hal yang berasal dari jamaah untuk jamaah. Dan kita ini memulai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang tanya, Jogokaryan bisa menghimpun infak, saldonya sekarang berapa? Ini paling bingung kalau ditanya saldo infaknya berapa. Karena Jogokaryan ini takmirnya sejak dulu ditekankan oleh guru kami Ustaz Haji Mazhir ASP, kalau bisa saldo infak setiap diumumkan itu sama dengan 0. Sebenarnya tidak harus 0, tapi falsafahnya adalah infak dari jamaah harus kembali segera untuk menjadi manfaat berpahala. Karena kata guru kami itu akan menjadi luka dakwah kalau masjid dengan pengeras suara menjelang Jumatan mengumumkan saldo infaknya sekian puluh juta, padahal ada tetangga masjid tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Itu luka dakwah, Pak. Akan menjadi luka dakwah kalau masjid dengan pengeras suaranya mengumumkan saldo infak sekian puluh juta, ada tetangga masjid tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Itu luka dakwah. Minimal kalau kita umumkan bahwa kita tidak punya saldo, orang maklum, oh iya masjidnya juga miskin. Minimal kalau kita umumkan begitu, orang kemudian ya Allah kasihan masjid ini, kemudian kita harus bantu gitu ya. Ini karena masjid ini adalah tempat untuk kemudian menyelenggarakan sebuah sistem jaminan sosial yang merekatkan ukhuwah, yang merekatkan kesatuan, yang membangkitkan umat mulai dari kepedulian-kepedulian seperti ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi masjid juga adalah fungsi bagaimana dia menjadi tempat kaderisasi. Dan ini yang kita rasakan betul, sistem yang harus kita bangun untuk mengkader umat. Jadi anak kecil yang ngaji ini kita bikinkan jangan cuma ngaji, tapi mereka harus berorganisasi sejak kecil. Maka kita bikinkan namanya Hamas Jogokaryan, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokaryan. Jadi mereka itu sudah ada ketua-ketuaan, ada ketua regunya masing-masing gitu ya. Ketua regu bertanggung jawab siapa anggota sergunya yang nggak berangkat ngaji, tengok bareng-bareng, tarik ke masjid gitu ya. Mereka berorganisasi sejak kecil. Karena bukan cuma ngaji, tetapi ada pemimpin, ada sekretaris, ada ini macam-macam. Mereka dilatih untuk itu. Kemudian kita menghadapi missing link biasanya Bapak-bapak. Dalam kaderisasi masjid, kita menghadapi missing link. Missing link itu anak pasca TPA tapi belum pantas jadi remaja masjid. Biasanya usia SMP. Mau ikut TPA sudah malu, mau ikut remaja masjid belum pantas.
Sehingga banyak yang hilang di situ. Anak kecilnya rajin ngaji, habis SMP entah kemana, entah ngegengnya di mana. Maka kita bikinkan organisasi baru namanya pengurus Hamas. Tugasnya ngurusin adik-adiknya. Ternyata mereka itu diberi amanah ngurusin outbound, ngurusin tadabbur alam, ngurusin petuah pesantren Sabtu Ahad, ngurusin berbagai macam dari cari transport, hubungin ustadz, macam-macam itu sudah bisa. Anak-anak usia ini, dan luar biasa mereka punya kebanggaan untuk itu. Lalu remaja masjid, tentu saja di situ saat berkegiatan yang kita fasilitasi. Sesudah itu, nah ini ada missing link kedua, Pak. Missing link kedua itu biasanya remaja masjid dulu aktif, kemudian sudah menikah, pengantin baru, atau kemudian sudah kuliah, malu gabung sama adik-adiknya yang sudah remaja masjid. Ini missing link kedua, Pak. Mau gabung remaja masjid ketuaan, mau gabung takmir masih terlalu muda. Sehingga kita bikinkan organisasi baru, namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid dan Bapak-Bapak Muda. Ini pengajiannya keliling ke rumah anggota-anggota, isinya cuma keakraban. Jadi kurma itu bahasa Jawanya diplesetkan menjadi kurmangan, hanya makan-makan saja. Tetapi di situ ada kekuatan, ada ide-ide, gagasan-gagasan, dan kita ternyata mendapatkan berbagai macam masukan untuk program-program masjid. Yang paling luar biasa tulang punggungnya teman-teman kurma ini. Yang putri Umida, ukhuwah umi muda. Itu bisa bikin sekolah parenting, bisa bikin kemudian sekolah bisnis online, bisa bikin berbagai macam pengembangan diri yang luar biasa untuk para ibu. Ini yang kemudian menjadi ladang kaderisasi itu. Sampai berikutnya di level takmir kita menaungi segala kegiatan. Jadi di masjid itu ada klub lansia. Tiap Sabtu pagi, Ahad pagi senam di masjid. Di halaman masjid itu untuk senam. Di situ ada, kenapa kok kita kemudian ngambil dari itu juga, nanti kita akan baca berbagai kegiatan di masjid yang dilakukan para sahabat. Hatta orang-orang Habasyah, Sayyidina Bilal radhiyallahu dan teman-teman itu menjadikan masjid sebagai tempat ketangkasan untuk berlatih dan menarikan tarian tombak. Sampai Rasulullah SAW dan ibunda kita Aisyah nonton dengan begitu asyiknya apa yang mereka lakukan di masjid itu. Jadi di situ kemudian menjadi tempat kegiatan seni dan budaya. Kita punya klub jemparingan, anak-anak remaja masjid itu klub panahan di masjid gitu ya. Klub paintball, sekarang ini sedang hari ini ada turnamen paintball di Masjid Jogokarian, tembak-tembakan pakai cap, bola cat gitu, Pak. Ya, pokoknya dibikin seasyik mungkin gitu ya. Kemudian ada klub mancingnya, klub ontelnya, klub apanya, semua yang bisa mengikat orang untuk kemudian datang ke masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat kita bersama-sama berkegiatan. Jadi ada proses di situ menjadikan fungsi masjid ini sebenarnya bukan bid'ah, tapi kembali kepada apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai tiang masjid seharusnya buat nawan orang. Jadi kalau ada tawaran diikat di tiang masjid supaya apa? Bisa mendengar firman Allah. Maka kita ini menyediakan corner, kalau sekarang kan nggak bisa diikat, Pak, tapi kita menyediakan sudut untuk kunjungan tamu-tamu bule dari mancanegara, non muslim, macam-macam, untuk kemudian memberikan penjelasan kepada mereka. Kita sediakan ruangan untuk berdiskusi dengan mereka. Ini bagian dari itu, karena Rasulullah SAW juga menerima tamu di masjid. Para delegasi rahib-rahib Nasrani Najran diterima juga di masjid. Itu dalil yang sangat jelas bagi kita, meskipun ada batas-batas masjid yang tidak bisa dilewati oleh orang-orang yang belum beriman kepada Allah, tetapi kita bisa kemudian merancang bagaimana supaya mereka bisa mengetahui kegiatan masjid, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana pengamalan. Kita kurban setiap tahun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rata-rata sekitar 40 lembu dan 50 kambing. Ini hampir setiap tahun dapat peninjau. Tahun lalu dari University of Tokyo, dari Tokyo Daigaku dari Jepang, tahun sebelumnya dari Malaysia, tahun sebelumnya dari US, bahkan ada seorang doktor di Jepang di Tokyo Daigaku itu yang kemudian menulis disertasinya tentang transformasi sosial di Jogokarian. Mohon maaf Pak, kami awalnya bukan masyarakat yang sejak awal terbina keislamannya. Tahun 66 di Jogokarian masih ada pentas ketoprak lekra, lembaga kebudayaan rakyat under punya PKI. Judul ketopraknya Patine Gusti Allah. Judul ketopraknya itu kematian Tuhan, subhanallah. Itu tahun 66. Jadi pemilu 55 yang menang di Jogokarian itu mutlak PKI, Pak.
Jadi ada cerita dari sesepuh-sesepuh tahun 70-an 80-an itu mau pergi ke masjid itu masih kadang-kadang dilemparin batu. Mau pergi ke masjid kadang-kadang dilepasin anjing supaya ngejar. Mau pergi ke masjid itu imamnya Pak, imam lagi ngimami tarawih, di dekatnya dipasang petasan yang dinyalakan pakai obat nyamuk. Jadi kan meledaknya itu pakai kayak timer kalau bom gitu ya. Sampai serangan jantung dan lain sebagainya. Itu terjadi pada tahun-tahun itu. Tapi yang membuat terenyuh apa Pak? Transformasi sosialnya. Itu ada pemuda rakyat, anggota PR, pemuda rakyat itu underpunya PKI, dengan anggota PII, Pelajar Islam Indonesia, underpunya Mas Yumi, tahun 66 itu sudah saling bersumpah, nek kamu nggak mati, aku yang mati. Sekarang Pak, dua-duanya soft terdepan kalau sholat. Dari yang pemuda rakyat juga di situ. Yang suka dulu ngelepasin anjing, ngejar-ngejar orang yang ke masjid, akhirnya jadi muadzin. Wafat belum lama, Masya Allah semua iri dengan wafatnya, karena wafat ketika sedang jalan ke masjid. Jadi proses transformasi sosial ini yang kemudian membuat orang merasa harus belajar. Ini masjid ini kenapa? Bangunannya jelek gitu ya, ukurannya nggak besar, tetapi apa yang kemudian ada di sana adalah proses transformasi sosial yang kita coba. Jadi ini sekilas tentang kenapa kita harus memantik semangat untuk menjadikan masjid ini bukan lagi sebagai beban. Karena kadang-kadang ada masjid itu jadi beban masyarakat. Dikit-dikit yang dikenal dari masjid adalah mengedarkan proposal minta tambahan dana untuk renovasi. Jogokarian itu renovasi besar-besaran 2002-2003 tidak bikin proposal Pak, cuma bikin spanduk. Spanduknya tulisannya begini, mohon maaf ibadah Anda terganggu, masjid sedang direnovasi, bawahnya nomor rekening, cuma begitu Pak. Jadi nggak ada permintaan minta dana itu enggak. Karena kita yakin pendekatan personal dalam dakwah lebih terasa. Jadi kita itu punya foto, ini pentingnya dokumentasi juga ya. Kita punya foto tahun 66 ketika masjid dibangun pertama kali. Fotonya itu seorang bapak pakai baju batik, sarung, kotak-kotak, peci hitam, itu sedang bondo tangan begini, ngawasi tukang ngaduk semen. Foto itu kita perbesar ukuran 80 kali 120 Pak. Kemudian kita bingkai dengan bingkai yang bagus. Saya kalau nggak salah ingat tahun itu untuk membingkai dan print fotonya habis sekitar 500.000. Lalu kita bawa ke cucunya Pak. Cucunya sudah jadi pengusaha kayu jati sukses. Kita hadiahkan, ini fotonya Eyang dulu ketika memulai pembangunan masjid. Masya Allah, amal jariahnya mengalir terus. Ini masjidnya semakin makmur, semakin ramai, sudah tidak bisa menampung jamaah, maka rencananya akan direnovasi. Kalau berkenan melanjutkan amal jariahnya Eyang, kami undang untuk hadir rapat panitia renovasi besok malam Ahad. Datang beliau dan aklamasi ditunjuk jadi ketua panitia renovasi, mau beliau. Dan total dana renovasi 2000-2003 yang saat itu mencapai 2,4 miliar, akhirnya separuhnya dari beliau. Jadi foto modal 500.000 dapatnya 1,2 M Pak. Harga foto itu 1,2 miliar. Jadi ini proses untuk menghargai perkara-perkara kecil, mengapresiasi hal-hal kecil yang kemudian bisa menjadi satu hal yang besar. Dan kami selalu yakin yang namanya berkhidmah dengan masjid untuk hamba-hamba Allah tidak pernah rugi. Tahun 2005 malam Idul Fitri, anak-anak itu masih jam sekitar 1:30, jam 1:30 itu masih pada di masjid karena tadi takbiran, mereka pada nggak pulang dan memang biasanya banyak yang tidur di masjid. Itu lihat ada mobil Toyota Land Cruiser baru Pak, itu mondar-mandir sampai 3 kali bolak-balik di jalan depan masjid. Sama anak-anak akhirnya di stop, Pak mohon maaf ada yang bisa dibantu cari alamat atau bagaimana? Orang itu mengatakan, enggak dek, saya ini mudik dari Bandung mau ke Madiun. Dari tadi karena capek pengennya istirahat dulu di Jogja, nyari hotel dulu, sholat id dulu, besok di Jogja terus baru mau lanjut. Tapi nyari dari tadi, hotel penuh semua ya dek. Tahu nggak dek hotel yang masih buka? Waktu itu kami belum bikin Islamic Center masih Jogokarian yang ada penginapannya. Maka sama adik-adik itu ditawarin, Pak kalau berkenan ada kamar di atas, itu kamarnya ustadz-ustadz kami kalau iktikaf, tapi mohon maaf fasilitasnya seadanya, cuma karpet tebal, bantal, selimut, insya Allah kami sediakan. Kalau berkenan silahkan Pak. Oh boleh dek, kami nginep di masjid. Boleh Pak, insya Allah ini haknya musafir, kami sediakan.
Mobil diparkir gitu ya. Kemudian ini disilahkan masuk kamar, disediakan tadi yang sudah dijanjikan, dibikinkan teh panas gitu ya, ditunjukkan dapur, ditunjukkan mie instan kalau mau masak. Karena kita di Jogokarian Pak, difasilitasi ada dapur terbuka yang semua bisa akses, kompor tersedia di situ, dispenser tersedia di situ, minuman macam-macam ada di situ, mie instan tersedia di situ untuk yang mau masak boleh gitu waktu itu. Kemudian dia nginep di situ. Anak-anak jagain mobilnya. Kata anak-anak, mobilnya sama masjidnya harganya nggak beda jauh. Gitu ya. Pagi habis sholat Id terus dia minta, Dek ada ini enggak nomor rekeningnya takmir? Oh ada Pak, Yayasan Baitul Mal kami siap kalau Bapak berkenan mengamanahkan sebagian. Iya Dek, saya titip zakat mal ya sebagian di sini. Dan waktu itu beliau transfer 12,5 juta rupiah. Saya bilang sama adik-adik, ini hotel bintang 5 di Jogja nggak ada yang kamarnya semalam 12,5 juta kan? Nggak ada. Padahal cuma nyediain kamar yang seadanya begitu. Jadi Masya Allah Tabarakallah Rahman, itu juga terasa ada tukang becak dulu tuh MCK-nya di Masjid Jogokarian. Mandi, cuci, macam-macam yang di Masjid Jogokarian. Tukang becak Pak. Dan kalau disuruh sholat, alasannya macam-macam. Susah banget disuruh sholat, tapi ngakses terus berbagai fasilitas masjid. Ini terus gimana? Akhirnya kemudian kita tetap khidmah, tidak apa-apa. Yang ingat sekarang anaknya Pak. Anaknya sudah sukses di Jakarta itu ingat bapak saya dulu MCK-nya di masjid. Saya sekarang bisa bantu apa? Jadi donatur tetap. Jadi ini proses yang selalu kita hargai dari setiap orang untuk kemudian menjadikan masjid ini pusat khidmah, pelayanan, pusat kemudian menjadikan hamba-hamba Allah itu berharap. Karena pengalaman berat dari salah satu takmir kami tahun 90-an itu dari UGM sampai Jogokarian itu Pak setengah jam perjalanan. Ngampet pipis Pak, tiap mampir masjid digembok. Mau ngakses toiletnya saja digembok gitu kan tragis dan ironis. Orang Islam itu kan harapannya ya perginya ke masjid gitu ya atas segala hajat, tapi digembok itu baru dapat setelah di Jogokarian gitu. Itu kan ya Allah sudah kebelet pipis dari tadi, cuma mau pipis saja numpang pipis nggak boleh gitu. Nah ini khidmah yang kemudian kita arahkan di situ. Jadi ini termasuk ini Pak, di Masjid Jogokarian tidak ada tulisan dilarang tidur di masjid. Dulu awal-awal saya pegang amanah tentang itu, sales-sales itu kalau siang itu tidurnya di masjid, tapi kita sediakan serambi selatan. Di situ bahkan kita sediakan kadang-kadang bantal. Monggo silakan tidur di sini. Gitu. Ini fasilitas yang kemudian kita khidmahkan dan semuanya menjadi sesuatu yang bermakna di kemudian hari insyaallah. Saya kira ini Yun Sewu banyak bercerita, mudah-mudahan hanya untuk menularkan semangat saja Pak. Kalau fasilitas dana dan lain sebagainya dengan masjid yang seperti ini kami pasti kalah. Cuman kami ini punya hal kecil kadang-kadang yang kemudian luput diperhatikan masjid lain. Misalnya pendataan. Ini lampu besar begini itu kan dulu pernah ada yang mau nyumbang. Ketika renovasi 2003 itu 2023 ada yang mau nyumbang lampu. Nah kita tanya kepada beliau, Pak nyumbang lampu apa nyumbang beling Kuningan? Itu kan lampunya dari Kuningan buatan Klaten bagus itu kan. Saya nyumbang lampu ya Mas ya. Bapak nyumbang lampu apa nyumbang kerajinan Kuningan? Loh, kok pertanyaannya begitu? Iya. Bedanya apa, Dek? Kalau nyumbang kerajinan Kuningan kami terima, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tapi kalau nyumbang lampu ya sekalian listriknya tiap bulan. Donatur itu kalau nggak disadarkan begitu kadang tidak sadar bahwa donasinya itu membebani gitu. Gitu ya. Jadi sekarang kita karena punya data donasi setiap tahun bergulir gitu ya, itu kalau Ramadan itu kadang-kadang donaturnya itu gedek-gedek. Jadi kan tahun lalu misalnya dia nyumbang gula 300 kilo, maka dia menjelang Ramadan dapat kartu ucapan Pak, jazakumullahu khairan, kayak kartu undangan nikah itu dicetak bagus itu, tapi kartu ucapan kayak piagam sertifikat, jazakumullahu khairan atas perkenannya tahun lalu telah menyumbang 300 kg gula. Kemudian di bawahnya ada surat pernyataan, untuk tahun ini donasi saya yang tahun lalu berupa 300 kg gula akan saya tambah menjadi. Jadi tulisannya sudah bukan saya mau nyumbang apa, tapi akan saya tambah menjadi. Itu untuk menjebak donatur-donatur itu. Jadi hal seperti ini kadang-kadang hal kecil tapi dilupakan, memberikan sertifikat,
penghargaan, sampai hal yang kecil-kecil, semuanya sesuatu yang kemudian bernilai, berharga buat mereka gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadikan orang semua merasa memiliki masjid. Ketika dipasang spanduk ada renovasi, itu ada yang komplain, kok saya nggak dikasih tahu RAB-nya itu berapa. Loh, kalau mau tahu RAB baru kemudian kita buka, ini Pak mau berapa persen nyumbangnya. Ini kita jadikan sebagai, jangan sampai masjid menjadi beban, tetapi masjid ini menjadi sesuatu yang menjadi kebahagiaan kita bersama. Berada di sana, memakmurkannya, memberikan sumbang siapa yang kita punya, semuanya adalah kebaikan-kebaikan besar. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.